wal amru bihi, ya keutamaan siwak dan perintah akan bersiwak atau hukum siwak dan keutamaannya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah di sini bahwa yang perlu kita ketahui mengenai tentang hukum siwak, para ulama menyebutkan, ada yang mengatakan dia adalah sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Maka perlu yang kita ketahui di sini juga adalah tentang pengertian siwak. Ya, pengertian siwak. Pengertian siwak yaitu bahwa siwak adalah merupakan perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan siwak yaitu menggunakan kayu, ya, menggunakan kayu atau sejenisnya untuk membersihkan kotoran dan warna yang kuning, ya, warna kuning yang menempel pada gigi, yang menempel pada gigi dan gusi, dan dapat menghilangkan baunya. Nah, ini pengertian arti siwak. Jadi siwak itu adalah sejenis alat yang mana untuk alat kayu atau yang sejenisnya, ya, yang dia bisa membersihkan kotoran dan warna kuning yang menempel pada gigi dan juga gusi serta dapat menghilangkan baunya. Nah, tentunya kayu di sini kayu yang dia lembut, ya. Kayu yang lembut yang berserat. Makanya di sini kayu yang biasa digunakan siwak, ya contohnya seperti kayu arok, ya. Kayu arok, dan mungkin juga teman-teman tahu tentang kayu arok ini sebagaimana yang sering kita lihat di toko-toko haji, ya oleh-oleh haji dan umroh itu suka ada ya siwak, atau juga berupa kayu yang mana itu dia dari kayu zaitun atau tangkai kurma atau yang sejenisnya, yang mana kayu tersebut mudah hancur dan tidak melukai mulut. Ya, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa siwak, ya, menurut istilah para ulama yaitu suatu perbuatan yang dilakukan menggunakan ranting atau yang semacamnya untuk menghilangkan warna kuning serta kotoran lain yang ada pada gigi. Ya. Kemudian juga, apakah siwak itu boleh menggunakan dengan sikat gigi dan juga pasta gigi? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh ketika siwak, yaitu bersiwak, itu menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Maka jawabannya boleh. Akan tetapi, ya, yang lebih dianjurkan, walaupun itu boleh, tapi yang lebih dianjurkan bahwa siwak itu menggunakan kayu arok, kayu siwak. Akan tetapi jika tidak ada, maka boleh untuk menggunakan alat atau benda lain yang bisa membersihkan gigi dan mulut. Ya, termasuk di dalamnya seperti apa? Sikat gigi,
Wallahu a'lam. Kemudian teman-teman barakallahu fikum, bahwa bersiwak hukumnya adalah sunnah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sebagaimana hal ini terdapat dalam sebuah hadis, nanti akan kita jelaskan ya, atau kita akan bacakan hadis tersebut. Ya, bahwasannya siwak ini adalah, Nabi mengatakan as-siwaku madharatun lil fammi wa mardatun li rabb. Bahwa siwak ini adalah madharatun lil fammi wa mardatun li rabbi. Bahwa siwak membuat bersih mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian bahwa bersiwak merupakan sunnah para rasul-rasul terdahulu. Ya, yang pertama kali bersiwak itu adalah dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya, terdapat lebih dari hadis yang menjelaskan tentang siwak dan motivasi untuk melakukannya. Maka ini menunjukkan bahwa siwak adalah sunnah yang sangat ditekankan. Artinya sunnah muakkadah. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa siwak itu hukumnya sunnah dan tidak wajib dalam keadaan apapun, baik ketika hendak sholat maupun dalam kondisi lain. Nah, kemudian barakallahu fikum, di sini penulis membawakan dia beberapa dalil dari hadis ya tentang siwak ini. Dan semoga teman-teman pernah melihat siwak ya. Kalau yang belum pernah lihat, ya bisa dilihat nanti di Google bentuk siwak itu bagaimana. Ya. Dan ini siwak ini berlaku digunakan baik bagi ikhwan, ya, lelaki ataupun wanita. Karena hadis ini umum. Ya, wanita pun dibolehkan untuk menggunakan siwak. Karena hadis-hadis yang terdapat yang nanti kita bacakan ini menunjukkan tidak ada pengkhususan siwak ini dilakukan oleh pria saja, oleh lelaki saja, tidak. Baik, kita bacakan hadisnya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salatin." Muttafaqun alaih. Seandainya seandainya tidak memberatkan, mempersulitkan atas umatku, maka sungguh aku akan perintahkan mereka, umatku, untuk bersiwak di setiap sholatnya atau di setiap hendak mau sholatnya. Ini hadis yang pertama. Kemudian dari hadis Anas ya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksartu alaikum fis siwak." Ya, aku senantiasa memperbanyak bersiwak ya dari kalian. Artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat mencintai dan menyukai untuk bersiwak. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis yang lain yang perawinya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku madharatun lil fammi wa mardatun li rabbi." Ya, bahwasanya siwak adalah mensucikan untuk mulut dan ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alat untuk mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naumi yasusu fahu bisiwak." Ya, bahwasannya Hudzaifah menceritakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun dari tidurnya, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Beliau membersihkan dengan digosok mulutnya
dengan siwak. Selanjutnya hadis yang lain yang dibawakan oleh Shuraih ibn Hani, beliau mengatakan, qultu li Aisyah, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Ya, di sini Shuraih sahabat Nabi bin Hani, beliau mengatakan, aku berkata, aku bertanya kepada istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, dengan cara apakah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai, dengan cara apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memulai ketika hendak masuk rumah. Maka Aisyah menjawab, beliau memulainya dengan bersiwak sebelum masuk rumah. Teman-teman, barakallahu fikum, di sini dijelaskan oleh penulis. Ya, dijelaskan oleh penulis. Dikatakan oleh beliau penulis di sini, ya, penjelasan secara singkatnya, asyiwaku taharatun wa nazafatun lil fami wa sunnatun raghaba fiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa siwak ini teman-teman adalah dia taharatun, yang dapat mensucikan, wa nazafatun, yang dapat juga membersihkan, lil fami, ya, untuk mulut. Nah, ini jadi kebersihan, kesucian termasuk di antara perkara-perkara yang disukai oleh syariat. Ya, perkara-perkara yang senantiasa dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka di antaranya di sini adalah siwak. Siwak adalah ya sesuatu yang bisa mensucikan dan membersihkan mulut. Dan ini pula siwak adalah sunnah. Ya, suatu perkara yang sunnah, yang Nabi SAW mencintainya, ya, yang Nabi SAW senantiasa menyukainya. Kemudian khususan fil mawadi' allati tashra'u laha at-taharatu wa nazafatu kas-shalah. Terlebih khusus siwak ini dikerjakan pada tempat-tempat yang mana disyariatkan untuk bersuci. Ya, seperti ketika berwudu, dan juga hendaklah dia bersiwak. Jadi siwak ini terlebih khusus dia ya disyariatkan untuk membersihkan dan juga mensucikan ya pada perkara-perkara yang akan dikerjakan. Seperti apa? Ketika hendak mau sholat, ya hendak mau sholat, ya dia bersiwak dulu. Au inda taghayyuri rahiyatil fam, atau ketika mulut ya terasa sudah mulai bau, maka bersiwak. Waqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbus siwak, yang mana Nabi SAW beliau amat mencintai atau menyukai untuk bersiwak. Wa yuksaru min at-tasawwuki wa yuksiru min amri ashabihi, dan Nabi SAW beliau ya orang yang selalu bersiwak dan orang yang memperbanyak ya dalam bersiwaknya daripada para sahabatnya. Ya, jadi Nabi SAW lebih menyintai tentang bersiwak. Kemudian teman-teman, barakallahu fikum, selanjutnya adalah apa sih yang menjadikan manfaat untuk bersiwak? Apa sih yang menjadikan adanya manfaat atau siwak ini menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi seorang muslim dan muslimah? Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya tadi sebagaimana hadis yang disebutkan di atas, bahwa siwak adalah apa? Matharatun lil fami wa mardatun li rabbi. Bahwa siwak ini dia bisa membuat bersih ya mulut dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini teman-teman menunjukkan ada dua manfaat. Apa manfaatnya? Yaitu pertama adalah manfaat duniawi. Manfaat duniawi dari siwak tersebut. Apa manfaat duniawinya? Yaitu membersihkan mulut. Kemudian apa manfaat ukhrawinya?
Ya, yang kedua adalah manfaat ukhrawi. Kalau ada manfaat duniawi berarti juga ada manfaat ukhrawi. Nah, siwak ini ada keduanya. Apa itu manfaat ukhrawinya? Manfaat ukhrawinya adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Ya, berbeda dengan kalau kita ya sikat gigi. Ya, sikat gigi. Nah, ini menunjukkan jamaah, ya, teman-teman berpikir bahwa bersiwak ini adalah perbuatan yang ringan, perbuatan yang sepele, yang mudah bagi kita mungkin untuk melakukannya, namun dia bisa menghasilkan kebaikan dan pahala yang besar. Ya, di samping bahwasannya siwak ini membersihkan gigi dan juga mulut, dan juga ya siwak juga dapat bermanfaat untuk menjaga kebersihan dan bau mulut, serta bermanfaat bagi kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit. Kemudian teman-teman barakallahu fikum, para ulama juga mereka ya menjelaskan tentang caranya bersiwak. Ya, cara bersiwak. Para ulama menjelaskan ya cara bersiwak. Cara bersiwak yaitu dengan menggosok gigi dan gusi dimulai dari sisi mulut sebelah kanan. Di kanan dulu. Ya, jadi sesuatu ini ketika makanya sebagaimana dalam sebuah banyak atau dalam beberapa riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi lebih mencintai dalam melakukan suatu perbuatan itu dengan diawali oleh yang kanan dulu. Ya, jadi di sini caranya dalam bersiwak adalah, atau mungkin kita nanti tidak ada siwak kita dapatkan, menggosok gigi ya. Menggosok gigi itu diawali dengan yang kanan terlebih dahulu. Jadi bersihkan ke kanan, kemudian ke kiri. Ya. Apa yang menyebabkan bahwa membersihkan ya itu dimulai dengan yang kanan, atau melakukan sesuatu perbuatan itu dengan yang kanan lebih terdahulu? Ya, perbuatan tersebut dilakukan dengan yang kanan terlebih dahulu. Apa dalilnya? Apa yang menyebabkan hal tersebut dilakukan dan disyariatkan? Ternyata ini teman-teman ada dalilnya. Ada dalilnya. Ya, dalam melakukan suatu perbuatan kanan terlebih dahulu. Ya, ini sesuatu yang baik ya, perbuatan yang baik itu yang kanan dulu. Kalau perbuatan yang buruk yang kiri. Ya. Adapun yang baik, ketika kita ingin melakukan sesuatu perbuatan yang baik, maka yang kanan dulu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, di sini ada beberapa riwayat ya, riwayat yang menceritakan bahwasannya kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Ini yang menjadikan dalil. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yu'jibuhu tayammun. Beliau mencintai atau menyukai ya memulai pada bagian yang kanan. Beliau menyukai, mencintai melakukan suatu perbuatan dimulai dengan bagian kanan. Pada perkara apa? Fitana ulihi. Ya, ketika beliau saat mau mengenakan sendal. Ya, yang mengenakan sendal saja beliau ya perkara yang mungkin kita anggap remeh ya, itu beliau memulai dengan yang kanan dulu. Artinya kaki kanan dulu yang menggunakan sendal. Ya. Selanjutnya apa lagi? Wa tarajjulihi, ketika beliau hendak menyisir. Ya, ketika beliau menyisir itu dimulai dengan yang kanan terlebih dahulu. Ya. Yang kanan terlebih dahulu. Jadi kanan, kemudian kiri. Selanjutnya, wa tuhurihi, ketika beliau bersuci. Ya, ketika beliau bersuci artinya ketika beliau berwudu, ya berwudu juga dengan yang kanan terlebih dahulu. Wa fi keumumannya apa? Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai, menyukai, mengawali suatu perbuatan baik itu di kanan adalah apa? Dalam segala halnya. Fi sya'ni kulli. Beliau melakukannya fi sya'ni, di dalam semua perkara-perkara penting. Kemudian teman-teman, barakallahu fikum.
Sekarang siwak ini dipegang dengan tangan kanan atau tangan kiri sih? Ya, jadi siwak ini dipegangnya dengan tangan kanan, tangan kiri. Dari sini para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang berpendapat yaitu bersiwak dilakukan dengan tangan yang kanan. Ya, bersiwak dilakukan dengan tangan yang kanan. Bersiwak ini karena apa? Termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah tidak layak dilakukan dengan yang kiri. Karena ini adalah termasuk ibadah, maka yang lebih utama adalah dengan menggunakan tangan kanan. Ya, kalau misalkan kita menggunakan siwak. Bagaimana dengan sikat gigi? Ya, tidak mengapa. Sikat gigi kalau misalkan memang tidak ada siwak, ya, tidak ada siwak, kita gunakan dengan tangan yang kanan. Namun sebagian ulama lain berpendapat yang lebih berpendapat beda, yaitu dengan tangan kiri. Ya, kegiatan membersihkan kotoran adalah menggunakan tangan yang kiri, seperti melakukan istinja atau istijmar. Ya, namun sebagian lagi ulama ada yang memberikan perincian. Jika niat bersiwak itu untuk membersihkan kotoran seperti saat bangun tidur atau membersihkan sisa makan dan minum, maka menggunakan tangan kiri. Ini ulama memperinci. Apabila bersiwak tersebut untuk membersihkan kotoran seperti saat bangun tidur, ya untuk kotoran seperti ketika bangun tidur atau membersihkan sisa makanan, ya, dan minum, maka menggunakan tangan kiri, karena ini termasuk perbuatan yang mana itu membersihkan kotoran. Namun jika niatnya untuk melaksanakan sunnah, ya ini merupakan sunnah, mau sholat atau mau apa ya, maka menggunakan dengan tangan yang kanan, karena hal ini melakukan perbuatan ibadah. Ya, contohnya apa? Seperti ketika kita bersiwak itu mau wudhu, ya, ketika mau wudhu bersiwak dulu, maka dengan tangan kanan. Ketika mau sholat, ya menggunakan tangan kanan. Kemudian bagaimana menyikapi perbedaan yang di atas tadi, ya teman-teman? Maka dikatakan oleh para ulama, mereka yaitu menyimpulkan bahwa dia wasi'. Wasi' itu artinya luas, terserah, fleksibel. Bisa menggunakan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri, karena tidak ada dalil yang sharih, dalil yang jelas, yang tegas dalam perkara masalah ini. Kemudian teman-teman, waktu untuk bersiwak, kapan sih dilakukannya? Pertama, ketika berwudu, ya ketika berwudu. Sebagaimana keumuman dalil tadi, ya, laula an asyukka ala ummati lamartuhum bisiwak inda kulli wudu. Sekiranya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap ketika mau wudu atau setiap hendak wudu. Yang selanjutnya, bersiwak ini ketika dilakukan kapan? Waktu sholat, ya ketika mau sholat. Ya, sebagaimana dalil yang disebut ala nasi lamartuhum bisiwaki maqul sholat. Sekiranya tidaklah memberatkan kepada umatku atau kepada manusia, maka sungguh aku perintahkan mereka ini untuk bersiwak ketika hendak setiap mau sholat. Selanjutnya apa? Ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, hendaklah kita juga ya bersiwak. Selanjutnya ketika hendak masuk rumah, ya bersiwak pula. Kemudian ketika ya dianjurkan untuk bersiwak. Nah, ini diantara tentang waktu-waktu kapan siwak itu dilakukan. Kemudian teman-teman, apa sih faedah dari bersiwak? Ya, siwak ini adalah ta'kidus istihbab siwak. Ya, faedahnya atau poin yang kita bisa ambil, beberapa poin yang kita dapatkan di dalam kitab ini adalah bahwa siwak ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya ya sunnah yang ditekankan, artinya sunnah muakkadah. Dan kita lihat memang amalan siwak ini termasuk di antara amalan yang jarang kita dapatkan orang melakukannya, ya, yang sudah mulai ditinggalkan. Padahal kalau kita lihat keutamaan-keutamanya besar sekali.
Ya, kandungan keutamanya banyak sekali. Apa yaitu manfaat ukhrawi didapatkan. Ukhrawinya apa? Mendapatkan keridhaan Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Selanjutnya keutamaannya apa? Fadluhu wa annahu jalibun liridallahi wa madharun fami. Dan keutamanya apa? Yaitu memperoleh keridhaan Allah dan juga memperoleh kebersihan untuk mulut. Selanjutnya, poinnya adalah akuduhu inda shalah wa indal qiyam inda naumi wa inda dukhulil bait. Ya, dan siwak ini amat ditekankan ketika hendak mau sholat, ketika dia bangun dari tidur, ya, wa inda dukhulil bait, dan ketika dia hendak masuk rumah. Nah, inilah diantara ya hukumnya siwak dan keutamaannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi saya. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.